Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Eh, Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan penjelasan tentang isim dhamir menanggapi pertanyaan dari salah satu di antara teman kalian yang bertanya tentang atau meminta penjelasan lebih lanjut mengenai isim dhamir. Baik, langsung saja. Pembahasan kita kali ini tentang isim dhamir. Anwa'ul isim. Pertama, isim atau kata benda itu ada isim dhamir dan ada isim dhohir. Kemudian, isim dhamir itu sendiri terbagi menjadi dua, ada dhamir muttasil dan ada dhamir munfasil. Selanjutnya, dhamir muttasil atau dhamir yang sambung itu mempunyai dua cabang. Yang satu namanya dhamir muttasil baris dan yang kedua dhamir muttasil mustatir. Dilanjutkan, dhamir mustatir mempunyai dua cabang, dhamir mustatir jawaz dan yang kedua dhamir mustatir wujub. Maksudnya apa saja? Maksudnya apa? Dhohir, dhamir, muttasil, munfasil, baris, mustatir, jawaz, dan wujub. Baik, akan kita pelajari dan akan saya jelaskan setelah ini. Yang pertama, isim dhohir. Pengertiannya, ma dalla ala musamma. Ma di sini, karena kita membahas isim, maka ma di sini mempunyai makna isim. Jadi, isim yang menunjukkan benda itu sendiri. Contoh Muhammad. Yang dimaksud adalah yang Muhammad itu sendiri. Hasan. Daftarun. Daftarun mempunyai makna buku. Maka yang dimaksud adalah buku itu sendiri, bukan yang lainnya. Kita lanjutkan. Kemudian yang kedua adalah isim dhamir. Apa itu isim dhamir? Ma naba an dhohirin. Isim yang menggantikan isim dhohir. Contoh, nama saya Mansur. Maka Mansur bisa diganti dengan ana yang mempunyai makna saya. Saya punya teman namanya Ibrahim. Maka Ibrahim bisa digantikan dengan huwa yang artinya dia. Dalam kata lain, isim dhamir adalah kata ganti yang menggantikan isim dhohir. Bisa dipahami? Baik, kita lanjutkan. Kemudian isim dhamir itu ada dhamir muttasil, ada dhamir munfasil. Apa itu dhamir muttasil? Isim dhamir muttasil mempunyai pengertian mala yubtada'u bihi. Maksudnya, dhamir muttasil adalah isim yang tidak bisa menjadi permulaan kalimat. Sebelumnya sudah kita pelajari bahwa dhamir muttasil adalah dhamir yang sambung. Karena sambung, maka dia tidak bisa menjadi permulaan kalimat. Contoh, jalastu. Dhamirnya adalah tu. Dhamir tu tidak bisa diletakkan di depan. Maka di dalam definisinya dikatakan tidak bisa menjadi permulaan kalimat. Kita lanjutkan, jadi pahami ya. Jalastu dan kata butum. Tum adalah dhamir muttasil. Dhamir itu tidak bisa menjadi permulaan kalimat karena tidak mungkin tum diletakkan di depan. Tum kata. Baik, kita lanjutkan dengan dhamir munfasil. Dhamir munfasil kebalikan dari dhamir muttasil. Apa? Ma yubtada'u bihi. Isim yang bisa menjadi permulaan kalimat. Contoh nahnu. Nahnu tullab. Kita adalah
para pelajar atau mahasiswa. Anta talibun. Kamu adalah seorang mahasiswa. Bisa isim yang bisa menjadi permulaan kalimat. Namanya dhamir munfasil. Kita lanjutkan. Dhamir muttasil, dhamir yang sambung, apa tadi? Dhamir yang sambung yang tidak bisa menjadi permulaan kalimat itu sendiri terbagi menjadi dua, baris dan mustatir. Apa itu dhamir baris? Malahu suratun fil lafzi. Isim yang terdapat tandanya pada lafaz. Contoh qara'tum. Mana dhamirnya? Tum. Tum adalah dhamir muttasil baris. Artinya terdapat tandanya. Tandanya apa? Ada tumnya di sini. Indikator bahwa ini adalah dhamir muttasil baris. Qara'tu. Mana dhamirnya tu? Namanya dhamir muttasil baris. Terdapat indikator atau tanda yang menunjukkan bahwa ini adalah dhamir muttasil. Baris itu ada indikatornya. Terdapat indikator atau tanda pada lafaz yang bersambung dengan fi'il ini. Baik, kita lanjutkan sekarang dhamir mustatir. Dhamir mustatir artinya tersimpan, tidak terdapat tanda pada lafaz. Dhamir mustatir artinya tersimpan. Dhamir yang tersimpan yang tidak terdapat tanda pada lafaz tersebut. Contoh kataba. Dhamirnya mana? Dhamirnya tersimpan. Kalau seumpama ditampakkan, dhamirnya adalah huwa. Yaktubu. Dhamirnya mana? Dhamirnya tersimpan. Jika ditampakkan, maka berupa dhamir huwa. Uktub. Tulislah. Dhamirnya tersimpan. Jika ditampakkan, maka berupa dhamir anta. Kita lanjutkan. Kemudian dhamir mustatir itu sendiri terbagi menjadi dua. Ada yang jawaz dan ada yang wujub. Apa itu jawaz? Jawaz bisa juga dikatakan jaiz. Ma yakhullu mahallahu ad-dhahir. Boleh atau bisa ditampakkan. Nah, tersimpan di sini, tersimpan itu boleh ditampakkan boleh ditampakkan. Contoh kataba. Misalnya kataba Muhammadun. Muhammad bisa ditampakkan berupa lafaz Muhammad. Atau yang lain. Atau pelaku yang lain. Kataba Zaidun. Yaktubu. Sedang menulis. Yaktubu Muhammadun. Boleh. Taktubu. Tadi nomornya apa? Hiya. Maka hiya bisa kita tampakkan dengan menggunakan nama perempuan. Misalnya, taktubu Fatimah. Fatimah sedang menulis. Baik, kita lanjutkan mustatir wujub sekarang. Mustatir wujub adalah kebalikan dari ini. Mala yakhullu mahallahu ad-dhahir. Maksudnya, tidak boleh ditampakkan. Artinya harus disimpan. Contoh, uktub. Tulislah. Taktubu, kamu menulis. Nomornya di sini anta. Uktub, nomornya anta. Taktubu, nomornya anta. Naktubu, nomornya nahnu. Ketiga contoh ini, domirnya mustatir wujub. Harus disimpan. Baik, demikianlah adalah pembagian isim dohir, domir mutasil, domir munfasil, mutasil baris, mutasil mustatir, mustatir jawaz, dan mustatir wujub. Ini adalah bagan isim secara global. Kemudian, mungkin ada pertanyaan, Ustadz, ya itu loh,
asalnya huwa, kemudian iyahu, hu itu maksudnya bagaimana? Nah, setelah kita mengetahui pembagian isim yang sudah saya terangkan tadi, kemudian isim domir itu ada yang kedudukannya sebagai subjek, objek, dan kepemilikan. Jika sebagai subjek, maka bentuknya adalah domir huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Ini adalah domir apa? Tadi, domir munfasil. Betul. Kemudian objek. Objek di sini sebagai domir mutasil. Maaf, domir munfasil. Karena sebagai objek, dan dia diletakkan di depan, maka membutuhkan huruf bantu. Membutuhkan kata bantu yaitu iya. Iya, yang kemarin sudah pada pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa iya di sini mempunyai faedah hanya. Huwa artinya dia, iyahu hanya kepadanya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Contoh subjek, huwa ya'budu. Dia menyembah. Maka subjeknya letaknya di depan. Ya. Ketika menjadi objek, maka domir munfasil ini tidak bisa diletakkan ketika menjadi objek, bentuknya tidak harus berubah menjadi hu. Ketika menjadi objek, menjadi hu. Diletakkan di depan dengan bantuan kata bantu iya, agar mempunyai makna kepada, yang menunjukkan bahwa domir tersebut kedudukannya adalah sebagai objek atau maf'ul bih. Kita ambil salah satu contoh di antara domir-domir ini. Kita ambil iyaka. Contoh, iyaka na'budu. Hanya kepadamu lah kami menyembah. Bisa dipahami ya? Kemudian kita lanjutkan ke kepemilikan. Huwa, ketika menjadi objek, maka bentuknya menjadi iyahu. Ketika kepemilikan menjadi hu. Contoh, kitabun. Kitab. Ketika ingin membuat kalimat kitabnya, maka cukup digabung isim atau kata benda kitabun dengan domir hu. Menjadi kitabuhu. Jadi gabung dengan domir huma, maka menjadi kitabuhuma. Dan seterusnya, dan seterusnya. Baik, cukup sekian. Itu adalah jawaban dari tanggapan dari pertanyaan salah satu teman kalian. Semoga bermanfaat dan ini menjadi tambahan buat kita semuanya. Saya akhiri. Terima kasih. Syukron kathiron. Kita akhiri dengan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfir minkum idza wajadtum minal khati'ah. Mohon maaf jika ada kesalahan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.